Pagi ini Wulan datang lebih awal ke minimarket tempatnya bekerja. Karena Wulan harus menemui beberapa sales dari luar kota. Wulan akan mengecek kiriman barang pesanan, di mana nanti Wulan menunjukkan tempat meletakkannya di gudang. Itulah pekerjaannya yang digeluti Wulan hampir setahun terakhir. Wulan merasa cocok bekerja di salah satu minimarket yang terletak di Surabaya. Selama ini tugasnya adalah menata dan merapikan barang dagangannya. Wulan yang berasal dari Klaten merasa betah berada di sana. Selain pekerjaannya yang termasuk ringan, Wulan juga senang dengan beberapa kerabatnya yang berada di kota itu. Meski begitu, Wulan lebih memilih mengontrak rumah daripada numpang dengan kerabatnya. Wulan merasa lebih leluasa dalam beraktivitas. Begitu tiba di depan minimarket, sudah nampak dua mobil box terparkir di sana. Tampak pula Pak Imam atasannya yang sudah lebih dahulu tiba di sana. Segera Wulan mendekat. Setelah berbasa-basi sebentar, Wulan pun mengajak sales itu untuk menuju gudang. Dia lalu menunjukkan tempat untuk meletakkan barang-barang mereka. "Jangan sampai bercampur ya," ucap Wulan mengingatkan. Di sela-sela pembongkaran barang itu, tiba-tiba Wulan dipanggil oleh Pak Imam. Kemudian diajaknya Wulan masuk ke ruangan khusus, yakni ruangan yang biasanya dipergunakan untuk melayani para tamu. Di sana Pak Imam menceritakan tentang salah satu cabang minimarket yang baru saja diresmikan. Toko yang terletak di sebuah perumahan baru, tepatnya di pinggir jalan raya daerah Darmo. Minimarket tersebut akan mulai beroperasi minggu depan. Jadi, kamu dan beberapa pegawai lain akan dipindah tugas ke sana, ucap Pak Imam pada Wulan. Ucapan Pak Imam membuat Wulan sangat kaget saat mendengar berita itu. Akan tetapi, itu adalah tugas. Mau tidak mau, Wulan harus menerima keputusan bosnya. Pak Imam melanjutkan ceritanya tentang minimarket itu. Menurutnya, bangunan minimarket tersebut cukup besar dibanding beberapa cabang yang lain. Hanya saja, tempat itu memang masih belum padat penduduk, karena perumahannya masihlah baru. Akan tetapi, sasaran pembeli bukan hanya para penghuni perumahan saja. Tentu juga orang yang lewat di sekitaran akan tertarik dengan keberadaan minimarket itu, yang mana letaknya cukup nyaman untuk tempat beristirahat, karena area parkir yang cukup luas dan juga dilengkapi dengan toilet serta musola. Sengaja pihak minimarket tidak mencari pegawai baru. Menurut Pak Imam, pegawai lama saja yang dipindah tugaskan karena sudah paham pekerjaan. "Siapa saja yang dipindahkan ke sana, Pak?" tanya Wulan. Wulan khawatir kalau temannya nanti dari cabang lain yang belum dikenalnya. Namun begitu Pak Imam menyebut nama Roni, Arsy, dan Indah, Wulan pun menghela nafas lega. Karena Wulan sudah mengenal ketiga orang itu, bahkan cukup dekat. Mereka semua merupakan perantau seperti halnya Wulan. Arsy dan Indah berasal dari Bogor, sedangkan Roni dari Kota Pati. Dan di awal perkenalan adalah saat sama-sama ngekos dulu, yang akhirnya Wulan memilih pindah untuk mengontrak rumah. "Baiklah Pak, saya siap menunggu pemberitahuan selanjutnya," ucap Wulan. Setelah obrolan itu selesai, Pak Imam menyuruh Wulan melanjutkan pekerjaannya. Waktu bergulir begitu cepat. Hari pertama bekerja di minimarket baru, Wulan bersama ketiga rekannya melakukan doa bersama. Mereka ingin agar di tempat baru itu semua berjalan lancar. Mereka juga berharap minimarket ramai dari para pembeli agar ada bonus spesial dari Pak Dimas, sang manajer. Sebelum bubar, Pak Dimas mendatangi mereka, yang kemudian Pak Dimas memberikan arahan kepada mereka berempat. "Di sini kalian nanti akan bekerja secara bergantian." Pria gagah dan tampan dari Solo itu
memulai pidatonya, yang mana nanti ada 2 shift di setiap hari, shift pagi dan malam. Sehingga semua diharapkan agar menjaga kesehatan dan kekompakan. Pak Dimas juga mengulang memberitahukan tugas-tugas yang harus dilakukan, yaitu mengecek juga mencatat barang yang datang dan barang yang keluar, serta melayani pembeli dengan keramah tamahan. Kalian harus bisa mengatur jadwal dengan baik dan harus bisa bergantian membackup satu sama lain, ucap Pak Dimas. Dengan kompak mereka berkata siap, seperti pasukan yang ditata komandannya. Karena sudah tidak ada pertanyaan, Pak Dimas pun berpamitan meninggalkan mereka. Dimulai rapat antar karyawan untuk menentukan pergantian shift, di mana besok dimulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam adalah Wulan dan Roni. Sementara shift kedua adalah Arsy dan Indah. Hari pertama itu mereka berempat bekerja bersama dari pagi sampai malam. Roni bagian pengapakan barang, Wulan bagian menata barang yang datang, Arsy melayani pembeli dan Indah membersihkan debu yang ada di minimarket. Hari-hari berlalu dan berjalan normal. Terkadang Wulan dan Roni masuk pagi, kemudian Arsy dan Indah masuk malam. Semua mereka jalani dengan riang gembira dan terkadang Pak Dimas mengecek ke sana pada siang hari. Hanya sekedar mengecek saja untuk meyakinkan bos kalau semua baik-baik saja dan terkendali. Dan untuk sementara, karena situasi masih sepi dan belum kondusif, pihak minimarket belum menambahkan karyawan tambahan. Pagi ini adalah shift dari Arsy dan Indah. Suasana pagi itu lumayan ramai karena banyak orang yang datang untuk melihat-lihat perumahan. Mereka mampir ke minimarket untuk istirahat sekalian membeli makanan maupun minuman. Dan bisa jadi mereka nanti akan jadi pelanggan tetap saat menghuni perumahan itu. Mendekati pukul 9 malam tepat sebelum pergantian shift, Arsy dan Indah dikejutkan dengan kedatangan satu keluarga yang nampak tergesa-gesa. Pembeli yang terdiri atas ayah, ibu beserta anak laki-laki mereka yang berusia sekitar 25 tahun dan 15 tahun itu terlihat sangatlah aneh. Dengan tampang yang pucat pasi, mereka mencari satu barang yaitu kembang setaman. "Maaf Bu, kami tidak menyediakan barang yang ibu cari," ucap Indah dengan nada sopan. Tentu hal itu sangatlah tidak wajar, karena tidak biasanya orang mencari sejenis bunga di sebuah minimarket. Meski begitu, Arsy dan Indah mencoba berpikir positif. Mungkin saja pembeli tersebut sedang terburu-buru sehingga salah masuk toko. Beberapa saat kemudian, datanglah Wulan menggantikan mereka. "Kami pulang dulu ya, paling Roni sebentar lagi datang," ucap Indah yang sudah siap pulang. Begitupun Arsy yang ada di sampingnya. Setelah Arsy dan Indah keluar dari minimarket, Wulan mulai menghitung pemasukan yang diperoleh dari shift pagi. Wulan merasa suasana malam itu sangatlah berbeda dari malam-malam yang lain. Di malam itu terasa sangat sepi, hanya suara radio dari dalam minimarket yang terdengar. Tiba-tiba Wulan dikejutkan dengan kedatangan Roni yang nampak kurang sehat. Wajahnya nanar dan sedikit pucat. Wulan pun panik ketika menyentuh dahi kawannya itu. Roni mengalami panas tinggi. Kemudian Wulan menyuruhnya untuk kembali pulang saja agar kondisinya tidak semakin parah. "Kamu pulang aja Ron, biar aku yang jaga malam ini," ucap Wulan pada Roni. Akan tetapi Roni menolak. Roni memilih beristirahat sejenak di dalam untuk memulihkan kondisinya. Setelah meminum obat, Roni melangkah meninggalkan Wulan. Sementara Wulan hanya bisa menatap Roni yang melangkah dengan gontai. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Wulan yang berjaga sendirian sesekali menengok ke tempat Roni. Kawannya tersebut masih merasakan demam
sehingga belum bisa menemaninya. Akan tetapi, Wulan cukup senang karena Roni bisa tidur nyenyak. Dengan ditemani suara radio, Wulan mengisi kesibukannya sambil merapikan barang-barang. Suara lolongan anjing liar terdengar samar-samar bersahutan, bersaing dengan suara laju mobil yang sesekali melintas di depan minimarket. Wulan bangkit saat terdengar suara pintu terbuka. Wulan pun menyapa pembeli dengan ramah, yang mana pembeli tersebut adalah satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, serta 2 orang putra dan putri mereka. Mereka berpencar ke penjuru minimarket untuk membeli barang-barang yang akan dibeli. Wulan duduk di tempat kasir sambil mengawasi pembeli itu. Wulan mulai mencatat perincian malam, dan tanpa sengaja pulpennya jatuh ke lantai. Sebelum Wulan mengambilnya, perasaannya menjadi agak ngeri. Tiba-tiba bau anyir darah diikuti bau gosong dengan cepat menerkam hidungnya, ditambah mencekam dengan lolongan anjing liar yang terdengar semakin cepat dan semakin keras. Segera Wulan bangkit menuju ke depan meja. Wulan yang hendak meraih pulpennya ke bawah, sekilas matanya tertuju pada kaki keluarga itu. Jantungnya berdetak sangat cepat saat Wulan melihat kaki mereka gosong tanpa alas kaki. Tampak kulit yang mengelupas dan bau daging terbakar yang menyengat. Melihat hal yang ganjil itu, seketika Wulan berdiri. Ketakutannya semakin menjadi begitu satu keluarga itu sudah menghilang entah kemana. Dalam kepanikannya, Wulan mencoba menyisir ke segala penjuru minimarket. Wulan menjadi tenang saat tidak ditemukan keluarga tersebut. Mbak mencari kami ya? Tiba-tiba suara ibu-ibu terdengar sangat menggema. Bersamaan dengan itu, ternyata satu keluarga tersebut sudah berdiri tepat di depan pintu masuk minimarket. Namun kali ini bukan keluarga itu saja, nampak pula satu keluarga yang muncul siang tadi, sosok yang mencari kembang setaman. Mbak, apa kembangnya sudah ada, Mbak? Suara sang ibu terdengar mengerikan. Wujud mereka sangat menyeramkan. Seluruh tubuh nampak gosong dengan bau anyir dan bau daging yang terbakar menyeruak ke seluruh ruangan. Dengan tatapan yang menyeramkan, mereka semua melangkah menuju keluar minimarket. Mereka semua berjalan perlahan sambil membawa belanjaan yang juga terlihat gosong. Wulan hanya bisa menjerit sekeras-kerasnya. Di tengah rasa takut yang luar biasa itu, Wulan menutup matanya tanpa bisa bergerak, apalagi berlari. "Wulan!" panggil Roni. Suara Roni membuatnya seperti tersadar kembali. Sesaat kemudian, kembali Wulan membuka matanya dengan perasaan cemas. Detak jantungnya yang berdebar mulai tenang saat tidak ditemukan kembali sosok yang mengerikan. Hanya tampak Roni yang berada di dekatnya. "Wulan, kamu kenapa kok berteriak-teriak?" Dengan wajah yang pucat, Roni bertanya. Wulan masih terdiam. Beberapa saat kemudian, Wulan meminum air mineral untuk menenangkan diri. Kejadian tersebut adalah kali pertama Wulan melihat sosok tak kasat mata. Namun bukan hanya seorang saja, akan tetapi serombongan hantu yang dilihatnya. Wulan terhenyak saat Roni kembali menanyakan perihal apa yang membuatnya menjerit histeris. Akan tetapi Wulan menutupi kejadian yang baru saja dialaminya. Wulan khawatir kalau Roni yang sedang sakit menjadi ikutan takut, sehingga Wulan memberikan alasan kalau Wulan terkaget saat ada laba-laba jatuh di wajahnya. "Sudahlah Ron, kamu kembali istirahat aja," ucap Wulan dengan santai. Roni yang tidak puas dengan jawaban Wulan memilih untuk ikut berjaga.
Roni merasa kalau kondisi tubuhnya sudah mulai pulih. Roni tahu kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh Wulan. Beberapa saat kemudian, datanglah sebuah mobil patroli dari pihak berwajib. Tentu saja hal tersebut membuat Wulan dan Roni saling pandang, karena tidak biasanya di jam segitu ada patroli. Setelah parkir di depan minimarket, turunlah dua anggota kepolisian. Kemudian mereka masuk untuk membeli rokok dan cemilan. "Dari mana, Pak?" tanya Roni membuang rasa penasarannya. Kemudian salah satu dari polisi itu menjawab kalau mereka ikut mengatur lalu lintas jalan sejak semalam, di mana telah terjadi sebuah kecelakaan tabrakan sekitar pukul 8:30 tadi. Sebuah mobil menabrak pembatas jalan dari beton yang kemudian oleng dan disusul mobil di belakangnya. Keduanya pun terbakar. Semua penumpangnya tewas. Korban dari mobil pertama terdiri atas 4 orang, ayah, ibu, dan 2 anaknya laki-laki. Mereka adalah satu keluarga yang hendak pergi melamar. Sebelumnya, mereka mampir ke toko bunga untuk mencari kembang setaman. Akan tetapi, kembang itu tidak didapatkan satu keluarga tersebut. Sementara korban di mobil kedua juga terdiri atas satu keluarga. Mereka terdiri atas ayah, ibu, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Niat satu keluarga tersebut hendak rekreasi di akhir pekan. Semua makanan ringan dan persiapan libur hangus terbakar. Wulan bergidik ngeri saat mendengar cerita petugas polisi itu. Wulan membayangkan semua sosok yang telah mendatangi minimarket. Sosok yang meninggalkan bau anyir dan bau gosong. Sudah dapat dipastikan kalau semua itu adalah penampakan dari korban kecelakaan yang dimaksud. Wulan berharap cukup kali ini saja sosok tersebut datang menemuinya. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.